Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita dari Selatan. Apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia, ya. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung kami dengan klik tombol subscribe dan komen hadir untuk absennya. Selamat menonton. Bahu kakek Tarno terasa seperti dihimpit batu gilingan. 70 tahun bukanlah usia yang pantas untuk memanggul beban 10 ikat sapu lidi yang berat, namun itulah realitas pahit yang harus lelaki tua itu hadapi setiap fajar menyingsing. Sapu lidi itu bukan sekadar jualan. Sapu-sapu itu adalah manifestasi dari keringat, ketekunan, dan satu-satunya jaminan kelangsungan hidup. Setiap lidi adalah harapan, setiap ikat adalah hari esok yang menanti. Perajin sapu itu telah berjalan sejak terbit matahari, menempuh rute penjualan terpanjangnya, dari kampung kecil di perbukitan hingga ke pinggiran kota industri di bawah. Biasanya, pada jam-jam begini, saat matahari mulai condong ke barat, memanjangkan bayangan pohon-pohon di tepi jalan, dagangannya sudah habis. Namun hari ini berbeda. Hanya 3 ikat sapu yang berhasil berpindah tangan. Penjualan yang sepi memaksa pria sepuh itu untuk terus melangkah, jauh melampaui batas stamina hariannya. Langkah kaki kakek Tarno kini terasa semakin kaku, persendian lututnya berderit protes setiap kali harus menapak. Punggung beliau melengkung, bukan hanya karena usia, tetapi karena bobot sapu lidi yang menggantung di bahunya. Tubuh lelaki tua itu menjerit, memohon jeda, namun naluri seorang pejuang hidup menolak untuk menyerah. Bagaimana bisa berhenti jika beras di dapur masih perlu dibeli? Jalur perjalanan yang dilalui kini mulai mencekam. Di sisi kanan, terbentang luas hutan jati, rimba yang terkenal angker dan jarang disinggahi. Kanopi pepohonan yang rapat menaungi jalanan, menciptakan lorong teduh yang terasa dingin, walaupun matahari di atas kepala masih terik. Di sisi kiri, terdapat sederet rumah-rumah tua yang sudah lama ditinggalkan, sisa-sisa kejayaan perumahan zaman kolonial yang kini hanya menyisakan kerangka usang. Pria malang itu menghela napas panjang, bau debu kering dan aroma khas daun jati yang gugur memenuhi rongga hidungnya. Pandangan sosok sepuh itu mulai kabur oleh peluh yang membasahi dahi. Kakek Tarno merasakan ada yang aneh dengan rute ini hari ini. Biasanya, jalanan di sini ramai dilewati truk pengangkut kayu, tetapi kini, ia hanya mendengar dengung jangkrik yang memecah keheningan, dengung yang terasa terlalu nyaring, seolah ada mikrofon tersembunyi yang menangkap suara tersebut. Seiring langkah kakek Tarno memijak aspal yang retak, ia mulai memarahi dirinya sendiri. Mengapa harus memaksakan diri sejauh ini? Kesombongan macam apa yang membuatku berpikir bisa menempuh jarak ini seperti saat aku masih muda 50 tahun lalu? Kelelahan ekstrim mulai menguasai. Itu bukan lagi sekadar nyeri otot, melainkan sensasi mati rasa yang perlahan menjalar dari kaki hingga ke pinggang. Pikirannya melayang, mengingat wajah mendiang istrinya, yang selalu mengingatkan agar tidak terlalu membebani diri. Mereka bilang, kerajinan tanganku adalah penawar. Jika sapu lidi ini adalah penawar, mengapa diriku sendiri tidak bisa tersembuhkan dari derita ini? Beliau memaksa diri untuk fokus pada tikungan di depan. Tikungan itu adalah satu-satunya penanda visual di jalanan yang membosankan ini. Hanya sampai tikungan itu, kakek Tarno berjanji pada diri sendiri. Aku akan mencari sebatang pohon untuk bersandar, meski hanya 5 menit. Janji sederhana itu terasa seperti ambisi yang sangat sulit dicapai. Tiba-tiba, di tengah kelelahan yang mencekik, kakek Tarno merasakan suhu udara turun drastis. Ini aneh. Di Indonesia, pada pukul 5 sore, udara seharusnya masih menyimpan sisa-sisa kehangatan matahari. Namun, yang pria sepuh itu rasakan adalah hawa dingin yang menusuk, seolah ia baru saja melangkah ke dalam ruangan pendingin yang tersembunyi di balik pohon jati. Hawa dingin itu bukan sekadar sensasi fisik, hawa dingin itu disertai firasat aneh. Sebuah perasaan bahwa diawasi dari dalam hutan yang gelap di sisi kanan. Kakek Tarno menoleh, matanya yang tua mencoba menembus bayangan pepohonan. Tidak ada apa-apa. Hanya batang-batang jati yang menjulang tinggi, seolah membisu dan menyembunyikan rahasia kuno. Kakek Tarno mempercepat langkahnya, mengabaikan rasa nyeri yang menusuk. Ia merasakan desakan kuat untuk segera keluar dari wilayah sunyi ini. Jantung lelaki tua itu mulai berdebar kencang, memompa darah yang terasa dingin. Bukan hantu yang kakek Tarno takuti,
melainkan aura kehadiran yang terasa asing dan menindas. Akhirnya, beliau mencapai tikungan yang dinantikan. Saat kakek Tarno melewati penanda itu, ia langsung melongo ke depan, berharap menemukan semak-semak yang cukup nyaman untuk beristirahat. Namun, apa yang perajin sapu itu lihat di seberang jalan membuat langkahnya terhenti total. Berdiri di tengah hamparan tanah kosong, jauh dari perumahan lain, adalah sebuah rumah tua bergaya kolonial yang sangat besar. Rumah itu tampak angker, dikelilingi pagar besi tinggi yang hampir seluruhnya tertutup oleh sulur-sulur tanaman merambat, dan di sudut halamannya, menjulang pohon beringin raksasa yang dahan-dahannya menjulur seperti lengan-lengan monster. Kakek Tarno pernah mendengar bisikan-bisikan tentang rumah itu, rumah kosong yang ditinggalkan pemilik Belandanya puluhan tahun lalu, sebuah bangunan yang disebut sebagai gerbang batas oleh orang-orang tua. Namun, ia juga tahu, di sanalah tempat ia harus berteduh. Batas kelelahan fisiknya telah tercapai. Pilihan antara mati karena kelelahan atau menghadapi mitos seram, bagi lelaki tua itu, rasanya sama-sama tipis. Pria malang itu menatap ke arah rumah. Seolah-olah rumah itu, dengan segala keangkerannya, adalah satu-satunya tujuan yang menunggunya hari ini. Tak lama setelah kakek Tarno membulatkan tekadnya untuk menuju rumah kosong itu, langit yang tadinya hanya mendung tiba-tiba berubah menjadi kelam pekat. Transformasinya terjadi begitu cepat, seolah ada tangan tak terlihat yang membalikkan saklar. Cahaya sore yang hangat lenyap seketika, digantikan oleh kegelapan yang terasa berat dan menekan. Angin datang tanpa peringatan. Angin itu berputar ganas, mendesing, membawa serta debu, kerikil, dan daun-daun kering dari hutan jati. Pohon-pohon di sisi jalan meliuk-liuk, batangnya berderit-derit seperti monster yang meraung kesakitan. Ini bukan badai biasa, pikir kakek Tarno. Di usianya, beliau sudah puluhan kali menghadapi badai, tetapi badai ini terasa personal, seolah badai ini hanya ditujukan untuk menghentikannya melangkah. Butiran air hujan mulai jatuh, bukan rintik, melainkan butiran besar yang mendarat dengan kekuatan seperti peluru. Pria sepuh itu segera melindungi sapu lidi di pundaknya dengan sehelai kain plastik yang selalu dibawanya. Sapu lidi adalah modal, tidak boleh basah. Kini, pertimbangan rasionalnya tentang rumah angker itu telah dikalahkan oleh naluri bertahan hidup. Tidak ada tempat lain untuk berlindung di jalanan sepi ini. Dengan sisa-sisa tenaganya, kakek Tarno bergegas menyeberang jalan menuju rumah bersejarah yang berdiri megah namun terpencil itu. Pagar besi yang berkarat terbuka sedikit, seolah gerbang itu sudah lama menanti kedatangannya. Lelaki tua itu memasuki halaman. Suasana di bawah naungan pohon beringin raksasa terasa sangat bising, angin menderu dan dedaunan bergesekan liar. Namun, begitu perajin sapu itu melangkah ke area teras rumah, terjadi keanehan yang mencolok. Suara badai tiba-tiba mereda drastis. Seolah ada dinding tak terlihat yang menyerap semua kebisingan. Ia berdiri di teras, yang ditutupi oleh atap tebal dan pilar-pilar batu besar, sementara di luar, hujan lebat dan angin kencang masih mengamuk. Perbedaan antara kehancuran di luar dan ketenangan mutlak di dalam teras menciptakan rasa disorientasi yang mengerikan. Kakek Tarno menyandarkan tubuhnya yang lunglai pada dinding batu yang dingin. Ia meletakkan ikat sapu lidi ke lantai dengan hati-hati. Pria sepuh itu menarik napas, mencoba menenangkan paru-parunya yang kelelahan. Beliau memejamkan mata, membiarkan tubuhnya menikmati jeda yang didapat. Saat mata lelaki tua itu tertutup, pintu utama rumah itu yang terbuat dari kayu jati tebal, tertutup rapat sejak puluhan tahun, tiba-tiba berderit pelan dan terbuka dengan sendirinya. Bunyi deritan itu membuat kakek Tarno terperanjat. Pria itu membuka mata lebar-lebar. Tidak ada angin di teras. Pintu itu terbuka, menciptakan celah gelap yang memperlihatkan interior rumah yang misterius. Rasa penasaran bercampur kengerian mendorong kakek Tarno untuk melongo ke dalam. Ia tahu ini gila. Semua cerita seram tentang rumah ini menuntutnya untuk lari. Tetapi, daya tarik dari keheningan mutlak di dalam rumah itu terlalu kuat. Siapa di sana? Ada orang? Tanya kakek Tarno, suaranya sedikit parau. Hanya keheningan yang menjawab. Badai di luar seperti tidak pernah ada, suaranya benar-benar terputus begitu pintu terbuka. Kakek Tarno mengambil satu ikat sapu lidi, membawanya sebagai tongkat dan semacam jimat pelindung. Perlahan, lelaki tua itu melangkah melewati ambang pintu.
Ruang tamu di dalamnya sangat besar. Dindingnya dihiasi panel kayu yang terlihat mewah namun kusam. Namun, hal yang paling aneh adalah lantainya. Lantai marmer putih itu bersih mengilap, seolah baru saja disapu dan dipel. Tidak ada setitik debu pun, tidak ada jaring laba-laba, dan yang lebih penting, tidak ada satupun perabotan. Ruangan itu kosong total. Rumah kosong mana yang lantainya sebersih ini? Tanya kakek Tarno dalam hati. Pria sepuh itu berjalan lebih jauh ke tengah ruangan. Di sana, keheningan itu semakin menekan. Kepala kakek Tarno mulai terasa sakit, seperti ada tekanan udara yang sangat tinggi. Ia merasakan tarikan kuat yang memintanya untuk tidur, untuk beristirahat. Beliau mencoba melawan, menyandarkan sapu lidinya ke dinding dan menggosok-gosok pelipisnya. Aroma apek yang seharusnya ada di rumah tua digantikan oleh aroma cendana dan bunga melati yang lembut, tetapi terasa menyesakkan. Kakek Tarno tahu ia harus segera keluar. Tubuhnya sudah mencapai batas fisik. Rasa pusing itu semakin parah, dan matanya tidak bisa lagi fokus. Lelaki tua itu mencoba berbalik, tetapi kakinya terasa seperti ditempel ke lantai. Pria malang itu jatuh terduduk di lantai marmer yang terasa sangat dingin, dingin yang menembus kain celana dan kulitnya. Matanya memberat, dan rasa kantuk yang tidak tertahankan menguasainya. Ia hanya sempat berpikir samar, ini bukan rumah kosong. Ini perangkap. Tepat saat kesadarannya menghilang, kakek Tarno merasakan udara di sekelilingnya berputar dengan kecepatan tinggi. Ia tidak mendengar suara badai atau gemuruh guruh lagi. Yang ia rasakan hanyalah keheningan total dan tarikan vortex yang menyeret jiwanya ke kedalaman yang tidak ia ketahui. Kakek Tarno tertidur, melintasi ambang batas yang memisahkan dunia nyata dari dunia yang tersembunyi. Kantuk yang menimpa kakek Tarno bukanlah kantuk biasa yang datang setelah kelelahan. Itu adalah rasa pingsan yang dipaksakan, sebuah penarikan paksa dari dunia nyata. Ketika pria sepuh itu membuka mata, ia menyadari bahwa waktu telah membeku. Ia masih berbaring di lantai marmer, tetapi suasana di sekelilingnya telah berubah secara radikal. Badai yang mengamuk di luar kini sunyi senyap, seolah hujan dan angin hanyalah ilusi yang sengaja diciptakan untuk memikatnya masuk. Kakek Tarno bangkit perlahan. Kepalanya tidak lagi pusing, dan ajaibnya, kelelahan parah yang ia rasakan sebelumnya telah lenyap sepenuhnya. Tubuh lelaki tua itu terasa ringan, seolah ia baru bangun setelah tidur nyenyak selama seminggu. Perubahan fisik yang drastis ini justru menambah ketakutan. Kakek Tarno melihat sekeliling. Ruang tamu rumah kolonial itu masih kosong, bersih, dan berbau melati. Namun, kali ini, ada yang berbeda pada cahaya yang masuk. Cahaya itu tidak datang dari luar, melainkan bersumber dari dinding itu sendiri, memancarkan sinar kekuningan yang lembut, seperti cahaya lampu minyak di zaman dahulu. Perajin sapu itu berjalan menuju pintu depan, tempat ia meletakkan sapu lidi yang tersisa. Tepat di ambang pintu, ia menemukan sapu lidinya, tetapi di tempat sapu-sapu itu berdiri, lantai marmernya terlihat sedikit berembun, seolah baru saja disiram air dingin. Kakek Tarno meraih ikat sapunya. Sapu lidi itu terasa dingin dan basah, meski tidak terkena hujan. Saat tangan pria sepuh itu menyentuh sapu, ia merasakan getaran kuat, hampir seperti sapu itu memperingatkannya. Lelaki tua itu memberanikan diri melangkah keluar. Di luar, teras tempat ia berteduh telah lenyap. Pilar-pilar batu besar, atap kayu tebal, dan pohon beringin raksasa di halaman semuanya menghilang tanpa jejak. Badai? Tidak ada. Jalanan aspal tempat ia berjalan tadi sore? Jalanan itu telah digantikan oleh tanah padat berwarna coklat kemerahan, yang sangat rapi dan bersih. Yang tersisa dari rumah kolonial itu hanya sebuah dinding tunggal yang berdiri tegak di tengah padang rumput hijau, seolah menjadi gerbang monumental yang baru saja ia lewati. Di seberang padang itu, terbentang pemandangan yang tidak masuk akal. Kakek Tarno mendapati dirinya berada di hamparan luas yang terasa damai, dengan pemandangan pegunungan yang tampak terlalu dekat dan langit yang memancarkan warna senja abadi, cahaya emas yang tidak pernah beranjak naik ataupun turun. Tidak ada suara angin, tidak ada suara burung, hanya keheningan yang menyesakkan, ditemani aroma cendana dan melati yang kini terasa menyengat. Pria malang itu membalikkan badan, kembali menatap dinding tunggal yang menjadi gerbang. Di permukaan batu tua itu, ia melihat bayangan dirinya terpantul samar,
bayangan yang tersenyum dingin. Aku tidak berada di Banyuwangi lagi. Aku telah menembus batas, pikir kakek Tarno, sebuah kesimpulan yang logis namun mengerikan. Rumah kosong itu benar-benar adalah sebuah portal. Kakek Tarno menoleh kembali ke padang rumput. Ia memegang erat sapu lidi di tangannya. Tekadnya kini bulat. Pria sepuh itu tidak akan berteriak atau panik. Ia harus bergerak. Ia harus mencari tahu di mana ia berada dan, yang lebih penting, bagaimana cara kembali ke dunia nyata. Di kejauhan, di ujung padang rumput, kakek Tarno melihat keramaian. Itu adalah kampung. Sebuah kampung yang tampak sangat kuno, tetapi terawat luar biasa. Lelaki tua itu memutuskan untuk berjalan ke sana, karena hanya di sanalah ia mungkin menemukan jawaban. Kakek Tarno berjalan melintasi padang rumput menuju kampung yang terlihat seperti lukisan kuno. Setiap langkah pria sepuh itu ringan, namun hati beliau terasa berat. Semakin dekat ia, semakin jelaslah detail kampung tersebut. Rumah-rumah di sana dibangun dari kayu jati berukir dengan detail yang rumit, dicat dengan warna-warna alami seperti coklat tua dan emas. Atap gentengnya berkilauan, memantulkan cahaya senja abadi. Jalanannya terbuat dari batu andesit yang tertata rapi, dan di pinggirnya, bunga-bunga tropis mekar dengan warna-warna cerah yang terlalu sempurna untuk menjadi nyata. Kampung itu ramai. Banyak orang berlalu lalang, berpakaian tradisional Jawa yang sangat rapi dan bersih, seperti orang-orang yang sedang menghadiri upacara pernikahan setiap hari. "Assalamualaikum," sapa kakek Tarno pelan, begitu ia mencapai pintu masuk kampung. Seorang wanita muda dengan kebaya hijau lumut dan sanggul rapi, membawa keranjang anyaman, berbalik dan tersenyum ramah. Senyumnya terasa terlalu lebar dan kaku. "Waalaikumsalam, Bapak dari mana?" "Selamat datang di kampung Sukma Emas," kata wanita itu, suaranya halus, tetapi terdengar sedikit bergema, seolah diucapkan di dalam ruang kaca. "Saya Tarno, Enduk, penjual sapu lidi." "Saya tersesat karena badai tadi," jawab kakek Tarno, menunjukkan ikat sapunya. Wanita itu melihat sapu lidi kakek Tarno dengan tatapan aneh, seolah sapu itu adalah benda asing yang tidak pernah dilihatnya. "Badai? Di sini selalu damai, Bapak." "Tidak ada badai." "Tapi sudahlah. Apa yang Bapak cari?" "Saya hanya mencari jalan pulang," kata kakek Tarno jujur. "Oh, tentu saja. Tuan Kepala Kampung pasti akan menyambut Bapak. Mari, silakan masuk. Di sini, tidak ada yang terburu-buru," kata wanita itu, nadanya lembut, tetapi mengandung tekanan yang tak terlihat. Kakek Tarno memutuskan mengikuti. Pria sepuh itu berjalan di tengah keramaian. Ia memperhatikan penduduk. Mereka semua berjalan dengan gerakan yang anggun dan ritmis, tetapi tidak ada yang berinteraksi satu sama lain. Mereka tidak mengobrol, tidak tertawa, hanya bergerak dalam keheningan yang aneh. Perajin sapu itu mencoba untuk berinteraksi dengan penduduk lain. Kakek Tarno mencoba menawarkan sapunya kepada seorang pria yang sedang berdiri di depan rumah kayu. "Permisi, Bapak. Sapu lidi saya kuat dan bagus. Mungkin Anda butuh untuk membersihkan rumah?" tawar lelaki tua itu. Pria itu menoleh. Wajahnya ramah, tetapi matanya kosong dan hitam di bagian pupilnya. "Tidak, terima kasih, Bapak tua. Di sini, kebersihan tercipta dengan sendirinya." Setelah mengucapkan kalimat itu, pria itu kembali menatap lurus ke depan, seolah kakek Tarno tidak pernah ada. Kakek Tarno mulai merasakan dingin. Ini bukan hanya kampung gaib, ini adalah kampung yang sepenuhnya diatur oleh ilusi. Lelaki tua itu melihat sebuah warung kecil yang menjual makanan tradisional. Rasa laparnya yang mendadak hilang di rumah kosong tadi kini kembali. Kakek Tarno mencoba membeli sepotong kue. Kue itu terlihat lezat dan harum. Saat beliau menggigitnya, sensasi yang dirasakan hanya hampa. Kue itu tidak memiliki rasa, tidak memiliki tekstur, hanya dingin dan kering, seolah hanya berupa cetakan rasa. Semua yang ada di sini palsu, batin kakek Tarno ngeri. Mereka tidak makan, mereka tidak tertawa, dan mereka tidak butuh sapu. Pria sepuh itu memutuskan untuk mencoba keluar dari kampung itu. Ia berjalan ke ujung jalan, tempat ia melihat batas kampung, yang berupa pagar bambu rapi. Saat kakek Tarno mencoba melangkah melewati pagar, ia merasakan benturan keras di dada.
Ia terhuyung mundur. Ada dinding tak terlihat yang mengelilingi kampung Sukma Emas. Kini, kakek Tarno panik. Dirinya terperangkap. Saat lelaki tua itu sedang bersandar di bawah pohon beringin kecil, frustrasi, tiba-tiba terdengar suara di sampingnya. Suara itu adalah suara seorang pemuda, rendah, dan penuh keprihatinan. Jangan makan atau minum apapun di sini, Bapak tua. Dan jangan pernah lagi mencoba tidur. Kakek Tarno menoleh cepat. Di sampingnya berdiri seorang pemuda berusia sekitar 20-an, berpakaian sederhana, sangat kontras dengan kemewahan penduduk kampung lainnya. Pemuda itu terlihat cemas dan waspada. "Siapa kau, nak? Apakah kau penduduk sini?" tanya kakek Tarno. Pemuda itu menggeleng. "Aku Jagat. Aku sama seperti Bapak. Terjebak. Tapi aku sudah di sini jauh lebih lama, dan aku tahu aturannya." Mata Jagat menoleh sekilas ke balai desa di kejauhan. Tempat ini adalah penjara bagi Sukma yang tertipu. Kepala kampung akan segera mengundang Bapak. Dia melihat sapu lidi yang Bapak bawa, dan dia tertarik pada cahaya dunia nyata yang ada pada Bapak. "Lalu apa yang harus kulakukan, nak?" "Ingat aturan emas, jangan sentuh apapun yang mereka tawarkan. Dan jangan tunjukkan pada mereka kalau Bapak sudah tahu ini semua palsu. Sekarang, Bapak harus segera pergi dari sini sebelum mereka melihat kita bicara," bisik Jagat, lalu ia menghilang di balik kerumunan. Secepat ia datang, meninggalkan kakek Tarno yang kini telah mendapatkan petunjuk, namun juga ancaman yang nyata. Peringatan dari pemuda bernama Jagat terasa seperti siraman air dingin yang menyentak jiwa kakek Tarno. Perasaan lega karena kelelahan fisik telah lenyap kini digantikan oleh ketakutan yang lebih dalam, ketakutan akan penjara spiritual. Lelaki tua itu kini memandang kampung Sukma Emas bukan sebagai tempat indah, melainkan sebagai jebakan yang dilapisi madu. Kakek Tarno berjalan perlahan, mencoba menyatu dengan keramaian yang sunyi. Ia mengamati penduduk desa. Gerakan mereka memang anggun dan senyum mereka ramah, tetapi di mata perajin sapu itu, kini terlihat lapisan tipis di wajah mereka yang seolah bisa retak kapan saja. Kakek Tarno ingat rasa hambar dari kue yang ia gigit. Semuanya di sini adalah imitasi, ilusi yang memikat para roh yang tersesat. Beliau harus mencari Jagat lagi. Kakek Tarno menyelinap di antara dua rumah ukiran yang megah. Ia melihat ke belakang, memastikan tidak ada penduduk desa yang mengawasinya. Tiba-tiba, ia merasakan sentuhan dingin di bahunya. "Aku tahu kau mencariku, Bapak tua," bisik Jagat, yang kini berdiri di samping kakek Tarno, seolah muncul dari udara tipis. "Nak Jagat, jelaskan padaku. Kenapa tempat ini harus terlihat seindah ini? Siapa yang melakukannya?" tanya kakek Tarno dengan suara tertahan. Jagat menoleh ke segala arah, matanya yang cemas mengamati setiap sudut. Ini adalah kreasi dari kepala kampung. Dia adalah entitas kuat yang bersemayam di rumah kosong. Dia menarik Sukma yang memiliki kerinduan atau penyesalan yang dalam terhadap dunia fana. Dia memberikan ilusi kekayaan, kenyamanan, atau keabadian senja ini. Inilah yang membuat mereka betah, membuat Sukma mereka terikat dan beku. Jagat menjelaskan bahwa sapu lidi yang dibawa kakek Tarno adalah alasan mengapa lelaki tua itu belum sepenuhnya tersedot oleh ilusi. Sapu lidi, yang terbuat dari bahan alami dan digunakan untuk membersihkan, membawa energi murni yang mengganggu stabilitas ilusi di sana. Kepala kampung tahu Bapak ada di sini. Dia akan mengirim utusan. Ingat aturan emas, jangan pernah sentuh, cicipi, atau terima apapun dari mereka. Makanan dan minuman di sini bukanlah nutrisi bagi tubuh, melainkan rantai bagi jiwa, tegas Jagat, suaranya mengandung nada peringatan yang mendesak. Jika Bapak memakan sebutir nasi saja, Sukma Bapak akan mulai melupakan dunia nyata, dan Bapak akan selamanya menjadi bagian dari Sukma Emas ini. Jagat juga menjelaskan bahwa satu-satunya jalan keluar adalah melalui gerbang, yaitu rumah kosong yang kini telah lenyap. Gerbang itu hanya muncul kembali saat energi kepala kampung melemah, atau saat ada perubahan ekstrim di dunia nyata. Bapak harus tetap waspada dan kuat. Tepat saat Jagat menyelesaikan kalimatnya, sebuah suara gong bergema dari balai desa. Suara gong itu bukan suara logam, melainkan suara dentuman gema yang menakutkan dari energi yang sangat besar. "Itu dia," bisik Jagat,
wajahnya memucat. Bapak dipanggil kepala kampung. Ini adalah ujian pertama. Bertahanlah, Bapak tua. Jagat menghilang secepat ia muncul, meninggalkan kakek Tarno sendirian dengan hati yang berdebar kencang. Pria sepuh itu mengencangkan genggaman pada sapu lidi di tangannya. Sapu itu kini terasa dingin, seolah menyerap hawa panas ketakutannya. Seorang pria tinggi besar dengan sorban emas, yang tampak seperti pengawal utama, berjalan anggun menghampiri kakek Tarno. Bapak Tarno. Tuan kepala kampung menanti kehadiran Bapak di balai desa. Mari, kata pria itu dengan senyum kaku yang sama. Kakek Tarno tidak punya pilihan selain mengikuti. Lelaki tua itu menarik napas, mempersiapkan diri menghadapi jebakan yang lebih besar dan lebih halus daripada sekadar dinding ilusi. Kakek Tarno melangkah masuk ke balai desa, sebuah bangunan terbesar dan paling mewah di kampung Sukma Emas. Interiornya dipenuhi ukiran emas dan permadani merah, tetapi, seperti seluruh kampung, ruangan itu terasa kosong dan terlalu sunyi untuk keramaian visualnya. Puluhan penduduk desa duduk bersila di sisi ruangan, wajah mereka semua menghadap ke depan dengan senyum statis. Di podium tinggi, duduklah kepala kampung. Sosok itu adalah seorang pria paruh baya yang tampak berwibawa, mengenakan pakaian adat bangsawan Jawa yang bersih dan mahkota emas yang berkilauan. Mata kepala kampung adalah satu-satunya bagian yang hidup di ruangan itu, mata yang tajam, cerdas, dan penuh perhitungan. Selamat datang, Bapak tua. Senang sekali ada pendatang baru yang begitu gigih. Duduklah di sini, sapa kepala kampung dengan suara yang merdu dan meyakinkan, penuh aura otoritas. Kakek Tarno duduk di kursi yang disiapkan, meletakkan ikat sapu lidinya di samping. Kepala kampung memperhatikan sapu lidi itu sejenak, senyumnya sedikit menipis. Kami sudah mendengar tentang Bapak. Seorang perajin sapu yang tangguh. Keahlian seperti ini sangat kami hargai di sini, ujar kepala kampung, mengawali jebakannya. Di kampung Sukma Emas, kita tidak perlu bekerja. Semua kebutuhan tersedia. Tapi, jika Bapak ingin terus berkarya, kami akan memberikan semua yang Bapak butuhkan. Kepala kampung mengangguk. Seorang pelayan, dengan gerak robotik, meletakkan sekantung besar kain beludru merah di meja di depan kakek Tarno. Di dalamnya ada emas murni, Bapak tua. Cukup untuk membelikan Bapak rumah yang jauh lebih layak di dunia fana. Semua ini untuk 10 ikat sapu lidi yang Bapak bawa. Kami akan memberinya harga yang sangat pantas, lanjut kepala kampung, nadanya menggiurkan. Kakek Tarno merasakan dorongan kuat untuk menerima hadiah itu. Emas itu bisa menyelesaikan semua masalah hidupnya. Tapi lelaki tua itu ingat peringatan Jagat, hadiah adalah rantai. Terima kasih, Tuan Kepala Kampung. Tetapi saya tidak menjual sapu saya untuk emas. Sapu ini adalah hasil kerja keras. Sapu ini adalah harga diri saya, jawab kakek Tarno tegas, meskipun jantungnya berdentum kencang. Kepala kampung tertawa pelan. Tawanya terdengar datar dan tanpa humor. Bagus. Semangat yang kuat. Kalau begitu, mari kita santap makanan. Setelah perjalanan panjang, Bapak pasti lapar. Inilah ujian puncaknya. Kepala kampung memberi isyarat, dan pelayan membawa masuk nampan besar. Di atasnya terdapat sepiring nasi tumpeng mewah berwarna kuning keemasan yang mengepul, dihiasi aneka lauk pauk yang baunya sangat menggoda. Di sampingnya, tersaji segelas minuman merah muda yang berembun, tampak segar dan manis. Kepala kampung mengambil sendok emas dan secara pribadi menyodorkan sesendok nasi tumpeng itu ke arah kakek Tarno. Ini nasi dari Sukma Emas. Rasanya tak tertandingi, Bapak tua. Dengan memakan ini, Bapak tidak akan pernah lagi merasa lelah atau lapar. Bapak akan menemukan kebahagiaan sejati dan keabadian, bujuk kepala kampung, matanya menyipit, menatap penuh harap pada pria sepuh itu. Aroma nasi tumpeng itu menyerang indera penciuman kakek Tarno. Perutnya yang kosong sejak siang berteriak lapar. Godaan itu begitu kuat, hampir tak tertahankan. Ini bukan hanya godaan rasa, ini adalah godaan untuk menyerah pada perjuangan hidupnya. Kakek Tarno memejamkan mata sejenak, mengingat wajah mendiang istrinya dan rasa bangga saat ia berhasil menjual sapu lidi pertamanya. Ia menarik napas. Terima kasih atas kemurahan hati Tuan Kepala Kampung, kata kakek Tarno, menjaga suaranya agar tetap hormat. Namun,
Saya tidak terbiasa makan di tempat yang terlalu mewah. Biarkan saya menyantap makanan yang saya bawa sendiri, agar tidak merepotkan. Kepala kampung membeku. Senyumnya menghilang total, digantikan oleh ekspresi kekecewaan yang dingin dan marah. Penduduk di sekeliling ruangan juga tampak menegam, seolah perintah telah dibatalkan. "Bapak menolak jamuan kami?" tanya kepala kampung, suaranya kini sedikit mendesis. "Bapak menolak kebahagiaan dan keabadian yang kami tawarkan?" "Saya hanya menolak melupakan asal saya," jawab kakek Tarno tegas, berdiri dan mengambil sapu lidinya. Saat lelaki tua itu berdiri, ilusi di ruangan itu runtuh seketika. Nasi tumpeng yang tadi tampak mewah kini berubah menjadi gundukan jamur busuk yang mengeluarkan uap hitam. Minuman merah muda di gelas adalah cairan kental berwarna lumpur yang berbau amis. Dan wajah kepala kampung? Wajah berwibawa itu tertarik, memanjang, dan berubah menjadi bentuk tengkorak yang mengerikan, matanya menyala merah. Kau tahu tentang kekosongan ini," raung kepala kampung, suaranya mengguncang balai desa. Kakek Tarno tidak menunggu lagi. Pria sepuh itu berlari secepat mungkin keluar dari balai desa, menyadari bahwa kini ia telah membuka konflik terbuka dengan entitas yang menguasai seluruh kampung gaib itu. Raungan kepala kampung mengguncang kampung Sukma Emas. Getaran amarah itu tidak hanya terasa di udara, tetapi juga di batu andesit yang dipijak kakek Tarno. Lelaki tua itu berlari sekuat tenaga, sapu lidi di tangannya terasa dingin dan berat, kini berfungsi sebagai jangkar terakhirnya ke realitas. Dinding ilusi yang menutupi kampung itu mulai pecah. Senja abadi yang indah kini tampak seperti cahaya pudar di balik kabut beracun. Rumah-rumah mewah yang terbuat dari ukiran jati emas kini terlihat buram, seolah catnya meleleh, memperlihatkan kayu lapuk yang ditumbuhi lumut di bawahnya. Penduduk desa, yang semula duduk diam, kini bangkit. Mereka tidak lagi memiliki senyum yang kaku. Wajah-wajah mereka berubah menjadi ekspresi muram yang menyedihkan, kulit mereka pucat, dan mata mereka terlihat kosong, seperti mata mayat yang diawetkan. Mereka bergerak mengejar kakek Tarno, bukan dengan amarah, melainkan dengan keputusasaan. Mereka takut realitas akan terungkap dan membebaskan mereka. "Dia tahu. Dia merusak ketenangan kita. Tangkap dia. Jangan biarkan cahaya itu merusak kita," teriak beberapa dari mereka, suara mereka seperti rintihan yang bergema. Perajin sapu itu menyusuri lorong yang tiba-tiba terasa jauh lebih sempit dan gelap. Ia tahu ia tidak bisa melarikan diri terlalu jauh tanpa petunjuk. Tiba-tiba, dari balik tiang balai desa, muncul Jagat. Pemuda itu menggerakkan tangannya, memberi isyarat agar kakek Tarno mengikutinya ke gang sempit di antara dua rumah. "Cepat, Bapak." Ilusi kepala kampung melemah karena penolakan Bapak, bisik Jagat, wajahnya penuh keringat dingin. "Mereka akan tahu kemana Bapak pergi. Kita harus pergi ke tempat tergelap di kampung ini, tempat yang paling mereka hindari." "Kemana, Nak Jagat?" tanya kakek Tarno, napasnya terengah-engah. "Ke sumur tua." Sumur itu adalah cermin bagi rumah kosong. "Itu adalah satu-satunya gerbang yang bisa kita buka dari sini," jelas Jagat. "Tapi Bapak harus ingat, sumur itu dijaga oleh ilusi terkuat. Kepala kampung tidak akan membiarkan Bapak menyentuh airnya." Mereka berdua berlari melintasi pasar yang dulu tampak ramai. Kini, meja-meja pasar hanya berisi tulang belulang dan sisa-sisa busuk dari persembahan kuno. Ilusi makanan telah lenyap sepenuhnya. Kakek Tarno melihat ikat sapunya. Sapu lidi itu, yang semula hanya alat penghidupan, kini terasa seperti senjata. Ia menyadari, sapu lidi yang terbuat dari bahan alami dan bertujuan membersihkan adalah racun bagi ilusi. Setiap sapu lidi adalah sebuah pertentangan terhadap kebohongan abadi yang dibangun di kampung ini. Saat mereka berbelok ke gang buntu, sekelompok penduduk desa yang wajahnya kini menyerupai topeng-topeng mengerikan telah menunggu. "Jangan lari, Bapak tua. Tinggallah di sini, kau akan menjadi bagian abadi dari Sukma Emas," seru salah satu dari mereka, suaranya parau. Kakek Tarno bertindak cepat. Lelaki tua itu mengayunkan ikat sapunya ke udara. Walaupun sapu itu tidak mengenai siapapun, sapu itu mengeluarkan cahaya putih redup saat bergesekan dengan udara gaib. Penduduk desa itu seketika mundur, wajah mereka tampak kesakitan dan terganggu.
Kekuatan sapu lidi Bapak adalah manifestasi dari kebenaran. Ilusi tidak bisa mentolerir kejujuran, seru Jagat. Terus maju, Bapak. Aku akan menahan mereka. Kakek Tarno tahu ia tidak bisa membuang waktu. Pria sepuh itu berlari menuju area tergelap di kampung, meninggalkan Jagat yang harus berhadapan dengan penduduk yang marah. Area sumur tua terletak di pinggiran kampung Sukma Emas, sebuah tempat yang tertutup oleh pohon-pohon bambu kuning yang tumbuh liar. Tempat itu terasa dingin dan lembab. Suasana di sini lebih menyerupai hutan yang benar-benar angker daripada kampung ilusi. Kakek Tarno tiba di sumur tua itu. Sumur itu terbuat dari batu bata merah yang sudah retak, dihiasi katrol besi berkarat. Lelaki tua itu melihat ke bawah. Air di dalam sumur tampak hitam dan tenang, memantulkan langit senja abadi yang kelabu. Jagat menyusul, napasnya terengah-engah. Cepat, Bapak. Kepala kampung sedang dalam perjalanan. Bagaimana cara membuka gerbangnya, Nak? Aku hanya melihat pantulan, tanya kakek Tarno. Kita harus memecahkan cermin ilusi itu. Kita harus membuat ilusi itu menunjukkan wajah aslinya di dunia nyata. Bapak harus melemparkan sesuatu yang Bapak anggap paling jujur ke dalam sumur, ujar Jagat, mendesak. Kakek Tarno segera merogoh sakunya. Apa yang paling jujur dari dirinya? Uang? Bukan. Surat-surat berharga? Tidak. Yang tersisa hanyalah keringat, air mata, dan sapu lidi. Pria sepuh itu melepas sapu lidi yang ia genggam. Ia memegang ujung lidi, merasakan teksturnya yang kasar dan alami. Sapu ini adalah hasil kerja kerasnya, tanpa tipu daya. Saat kakek Tarno bersiap melemparkan sapunya, terdengar suara tawa dingin yang menggelegar dari belakang. Tunggu, Bapak tua. Kau tidak bisa pergi begitu saja. Kepala kampung berdiri di ambang hutan bambu. Sosoknya kini telah berubah total. Ia tidak lagi memakai mahkota emas. Wajahnya adalah tengkorak besar yang ditutupi kulit kering, matanya seperti bara api yang menyala di rongga matanya yang cekung. Tubuhnya menjulang tinggi, dibalut kain lusuh yang berlumuran lumpur. Kepala kampung menatap Jagat dengan pandangan penuh murka. Kau pengkhianat. Kau pikir kau bisa membantunya keluar dari jaringanku? Kami hanya ingin kebenaran berkuasa, seru Jagat, melangkah maju. Kepala kampung menggeram. Kebenaran itu menyakitkan. Di sini, tidak ada rasa sakit. Hanya kebahagiaan abadi. Sosok raksasa itu mengayunkan tangan. Kakek Tarno segera mengangkat sapu lidinya tinggi-tinggi. Jangan sentuh dia. Kepala kampung tertawa menghina. Sapumu? Itu hanya sampah dunia fana. Lelaki tua itu tidak menjawab. Ia melemparkan ikat sapu lidinya yang tersisa ke arah pantulan sumur. Biur. Sapu lidi itu mengenai air hitam di sumur. Seketika, air di sumur tidak lagi memantulkan senja abadi. Pantulan itu berubah menjadi pemandangan yang sangat jelas dan mengerikan. Interior rumah kosong di dunia nyata, yang kini terlihat hancur, kotor, dan ditutupi jaring laba-laba. Pintu depan yang kakek Tarno masuki terlihat berderit dan mulai roboh. Waktu transisi telah terbuka. Kepala kampung berteriak marah, ia tahu gerbang telah terlihat. Sosok mengerikan itu menerjang ke depan untuk menghalangi kakek Tarno mencapai sumur. Teriakan kepala kampung memekakkan telinga. Suara itu adalah gabungan dari kemarahan, keputusasaan, dan rasa lapar abadi. Sosok raksasa yang mengerikan itu menerjang ke depan, tangannya yang berkuku panjang terentang, bertujuan untuk mencengkeram kakek Tarno dan menyeretnya menjauh dari sumur. Kau tidak akan pergi. Kekuatanmu milikku. Kau akan menjadi kehangatan abadi bagi kampung ini, raungnya. Kakek Tarno sadar, ia tidak punya waktu untuk berpikir. Pria sepuh itu mundur selangkah, melindungi pantulan sumur. Sapu lidi sudah ia lempar, kini ia hanya memiliki tangan kosong dan keberanian. Tepat sebelum cengkeraman kepala kampung mencapai kakek Tarno, Jagat berteriak. Bapak, pakai air mata penyesalanmu. Itu adalah energi terkuat di dunia fana. Jagat, tanpa ragu, berlari ke arah kepala kampung. Pemuda itu tahu bahwa satu-satunya cara menghentikan entitas itu adalah dengan mengorbankan dirinya. Jagat menerjang ke depan, tidak melawan, melainkan menghantamkan dirinya ke tubuh kepala kampung. Jeb.
Cahaya putih samar memancar dari tubuh Jagat saat ia bersentuhan dengan entitas gelap itu. Pemuda itu menjerit, bukan karena rasa sakit fisik, tetapi karena sukmanya dilepaskan secara paksa dari ilusi kampung gaib. Jagat berhasil mengalihkan fokus kepala kampung selama sepersekian detik. "Lari, Bapak Tarno. Jangan lihat aku. Kau harus pulang," teriak Jagat, suaranya kini mulai memudar dan mengecil. Melihat pengorbanan jin baik yang telah membantunya, air mata penyesalan dan terima kasih tumpah dari mata kakek Tarno. Lelaki tua itu tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Kakek Tarno merangkak cepat ke tepi sumur. Di sana, di dalam air hitam, terpantul pemandangan gubuk bobrok di dunia nyata, dengan pintu yang berderit dan hampir roboh. Pria sepuh itu mengusap air matanya, dan tanpa ragu, kakek Tarno menjatuhkan dirinya ke dalam sumur, tepat ke arah pantulan gerbang itu. Saat kakek Tarno menyentuh air, ia merasakan dinginnya yang membekukan dan tarikan kuat yang mencoba menariknya kembali. Di atas, kepala kampung menjerit frustrasi. "Kembali, kembali kau orang tua sialan." Kakek Tarno menutup mata, mendorong tubuhnya sekuat tenaga menuju pantulan pintu yang roboh. Di detik terakhir, lelaki tua itu melihat ke atas, ke wajah kepala kampung, dan melihat serpihan sapu lidi yang tadi ia lempar kini menancap di bahu entitas itu, bersinar redup dan menghambat gerakannya. Seketika, semua suara lenyap. Tarikan itu berhenti. Rasa dingin dan kegelapan total menyelimuti kakek Tarno. Kakek Tarno tersentak bangun. Yang pertama kali lelaki tua itu rasakan adalah bau debu, apek, dan kelembapan yang menusuk hidung. Yang kedua adalah bunyi tetesan air hujan yang jatuh dari atap yang bocor. Pria sepuh itu terbaring di lantai marmer yang kini kotor, ditutupi debu tebal, dan bersarang laba-laba. Ia kembali ke tempat ia mulai tertidur. Badai di luar telah berlalu, hanya menyisakan udara dingin pasca hujan. Rumah kolonial itu tampak persis seperti yang ia harapkan, terbengkalai, angker, dan benar-benar kosong. Pintu depan tempat ia masuk kini berderit pelan tertiup angin. Kakek Tarno menggerakkan tubuhnya. Punggungnya kaku, kakinya pegal, dan seluruh tubuhnya sakit, rasa sakit dunia nyata yang melegakan. Ia kembali menjadi pria 70 tahun yang lelah, bukan sukma abadi yang ringan. Lelaki tua itu merangkak. Di sampingnya, tergeletak ikat sapu lidi miliknya. Sapu lidi itu kini benar-benar basah karena terkena rembesan air atap. Kakek Tarno meraih sapunya. Beliau memeriksanya, menghitungnya. Semua sapu lidi itu utuh. Namun, di antara bilah-bilah lidi, kakek Tarno menemukan sepotong kecil batu akik hijau muda yang memancarkan cahaya redup, seolah menyimpan energi. Batu itu terasa dingin saat disentuh. Pria sepuh itu tahu. Itu adalah Jagat. Entah bagaimana, jin baik itu berhasil mengirimkan sepotong kecil energinya, atau mungkin dirinya, sebagai kenang-kenangan dan perlindungan terakhir. Air mata kembali membasahi pipi kakek Tarno, kali ini air mata syukur dan duka atas pengorbanan seorang kawan tak terduga. Kakek Tarno menyimpan batu akik hijau itu di sakunya. Ia mengambil sisa sapunya, meninggalkan rumah kosong itu untuk selamanya. Lelaki tua itu tidak menoleh ke belakang, melangkah keluar ke jalanan yang kini basah dan sepi. Ia kembali ke dunia nyata. Pria sepuh itu melanjutkan perjalanannya pulang, menjual sapu lidi yang tersisa. Kehidupan tetap keras, tetapi kini ada yang berbeda. Kakek Tarno tidak lagi merasa lelah karena usia. Ia merasa memiliki kekuatan yang tenang, kekuatan yang diberikan oleh batu akik Jagat dan pelajaran pahit dari kampung Sukma Emas. Kakek Tarno menyadari bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kekayaan atau keabadian ilusi, tetapi pada kejujuran dan ketulusan hati. Sapu lidinya, simbol kebersihannya dari dunia fana, telah menjadi penangkal yang menyelamatkan nyawanya. Mulai hari itu, setiap kali kakek Tarno membuat sapu lidi, beliau selalu membayangkan cahaya putih membersihkan kegelapan. Kakek Tarno menjadi penjual sapu lidi yang legendaris di perbatasan kota. Banyak yang mencari sapunya, dan setiap orang yang membeli merasa rumahnya lebih bersih dan lebih damai. Kakek Tarno tidak pernah lagi melewati rute yang sama. Namun, setiap kali ia melihat rumah kosong, lelaki tua itu akan merapatkan sapunya, menggenggam erat batu akik hijau di sakunya, dan mengingatkan dirinya bahwa di balik keindahan yang terlalu